Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, pengurus Yayasan Masjid Jami Rodatul Jannah, pengurus Masjid Jami Rodatul Jannah, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus lingkungan jamaah Masjid Jami Rodatul Jannah, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka ta'lim yang rutin diadakan setiap malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, ta'lim pada kesempatan ini sebenarnya giliran guru kita Ustadz Wawan Kurniawan. Namun beliau saat ini sedang tidak ada di sini, pergi ke Tasik. Karena itu mudah-mudahan kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini ta'lim kita akan membahas mengenai penjelasan atau judul tentang masalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak hanya kepada manusia, namun semua makhluk Allah yang telah diciptakannya itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tiada suatu hewan melata di bumi kecuali dijamin rizkinya oleh Allah, dan dia mengetahui pasti tempat tinggal atau kediamannya serta tempat penimbunannya. Semuanya ditulis dalam kitab nyata. Yang dimaksud kitab nyata adalah Lauhil Mahfuz. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberitahukan kepada kita semua, wabil khusus kaum muslimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali ciptakan makhluknya, maka rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bapak-bapak jamaah yang saya hormati, sampai-sampai yang menurut akal kita, pikiran kita, Allah ciptakan sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Namun ternyata apa yang Allah ciptakan itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Apa saja yang Allah ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Sampai-sampai Allah ciptakan nyamuk yang menurut kita seakan-akan tidak ada manfaatnya nyamuk.
Karena kita kalau tidur itu selalu yang dicari kuping, Pak. Entah kenapa itu kuping. Biar kita tutupin juga yang dicari kuping aja sama nyamuk tuh. Nah, ternyata dengan Allah ciptakan nyamuk, maka adalah obat nyamuk. Berapa banyak orang yang kerja di pabrik obat nyamuk. Artinya kalau kata orang rumput, gara-gara ada nyamuk, maka ada obat nyamuk. Tapi obat nyamuk ini bukan bikin gemuk nyamuk, bikin mati. Gitu, ya. Nah, artinya ada manfaatnya. Kemudian lagi yang kita perhatikan lagi yang disebut dengan apa tuh ya, jentik-jentik itu ya. Apa tuh? Menurut kita kayaknya nggak ada manfaatnya, tapi bagi orang yang punya ikan cupang itu sengaja nyari, bahkan dijualin, ditaker. Berarti ada manfaatnya juga. Jadi apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Sampai pohon, daun-daunan yang menurut kita ada Pak daun kalau seperti daun kimpul tapi yang besar, lebar. Kalau orang rumput bilangnya daun kajar. Itu kalau kena tangan getahnya gatel. Kayaknya nggak ada manfaatnya. Ternyata bagi orang yang miara ikan grame, ikan mas, itu sangat bermanfaat, bahkan dicari dan ditanam buat makan ikan. Jadi benerlah apa kata Allah, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah mengetahui pasti tempat tinggal kediaman makhluknya. Allah tahu semua yang Dia ciptakan, makhluknya tahu adanya di mana, tempatnya di mana. Ya, penimbunannya di mana. Kenapa? Semua itu sudah tertulis nyata, yaitu dalam kitab Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang terlewat dari sekian banyak makhluk Allah yang tidak dapat makanan. Gitu. Dapat semua. Nah, ini supaya kita lebih yakin. Orang yang beriman kepada Allah, apalagi kita disertai dengan akal yang sehat, kelebihan kita itu akal kita yang sehat, yang bisa berpikir, maka jangan khawatir kalau kita tidak makan. Insya Allah kita makan. Adapun yang kita makan tergantung yang Allah kasih. Karena ada hakikat, ada syariat. Syariatnya itu kita dari orang, tapi hakikatnya Allah yang memberikan rizki itu melalui orang itu. Gitu maksudnya. Jadi ada hakikat, ada syariat. Artinya kita juga sama. Mentang-mentang Allah udah jamin rizki kita, kita tidak harus diem. Tapi kita harus usaha, bekerja, dan mencari rizki. Allah kasih tahu, pantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Cari rizki setelah kita melakukan sholat. Jadi sholat dulu, habis sholat baru kita usaha. Nah kemudian, ya Allah, lemparkanlah dari kami atau jauhkanlah segala bencana atau cobaan, bala yang nyata ataupun yang terselubung. Kita minta agar dijauhkan dari bala, cobaan, ujian yang nyata, yang terang-terangan ataupun yang selubung, yang sembunyi. Nah karena itu dalam kesempatan ini kita harus lebih yakin lagi segala sesuatunya Allah yang bisa menentukan. Karena itu seyakin apapun, setakut apapun
kita harus lebih utama takut kepada Allah, lebih utama yakin kepada Allah. Itu utamakan. Kemudian dalam suatu hadis ditegaskan, la sholata liman yusolli alayya. Tidak punya kasih sayang. Tiada kasih sayang bagi orang yang enggan bersolawat kepada Nabi. Artinya orang yang tidak mau membaca sholawat kepada Nabi seolah-olah dia tidak punya rasa kasih sayang. Menurut Ibnu Qashar, tidak sempurna bagi orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah sekali dia membaca sholawat kepada Nabi SAW. Artinya kalau ada orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi seumur hidupnya nggak pernah baca sholawat, maka orang itu tidak akan, apa di sini dikatakan, ya tidak akan selamat ya dalam hidupnya. Nah karena itu alhamdulillah kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, maka minimal 5 waktu kita selalu membaca sholawat. Ya, ketika kita tahiyat, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, kama sholaita, terus sampai habis. Nah kemudian dalam hadis Abu Ja'far katakan, man sholla sholatan lam yusolli fiha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu. Artinya siapa yang melakukan sholat di dalamnya tidak ada bacaan sholawat kepadaku dan keluargaku, pasti ditolak sholatnya. Ini dalam satu pendapat. Pendapat yang kedua, lau sholaitu sholatan lam usolli fiha ala nabiyyi wa ala ahli baitihi la ra'aitu annaha la tatimmu. Artinya kalau aku sholat apa saja di dalamnya aku tidak bersolawat kepada Nabi dan keluarganya, maka menurut penilaianku bahwa sholat itu tidaklah sempurna. Kalau yang pertama mengatakan ditolak sholatnya, kalau yang kedua tidak sempurna. Apa bedanya tidak sempurna dengan ditolak? Kalau ditolak artinya tidak diterima, mardud dalam bahasa Arabnya. Kalau tidak sempurna, sah mas sah, cuman tidak sempurna. Kita sholat itu berjamaah, rapatkan dan luruskan. Ingat nih, rapatkan dan luruskan. Karena merapatkan dan meluruskan barisan termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau kita tidak rapat, apakah sholat kita tidak sah? Sah, cuman kurang sempurna. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami ya? Jadi sah, jangan bilang tidak sah. Ada lagi sesuatu yang haram dengan kata-kata boleh, itu beda. Kalau haram, sekali haram tetap haram. Tapi kalau boleh, ini dalam istilah fikih nih, kalau boleh dalam keadaan darurat kita boleh. Contoh, daging babi haram. Tapi kalau kita dalam keadaan darurat, maka orang boleh makan daging babi. Tapi kalau tidak darurat, tetap haram. Walaupun dibilang boleh, tetap haram. Cuman boleh karena tidak ada lagi. Itu.
Nah kalau halal, mau darurat mau tidak tetap halal. Nah boleh sama haram itu beda. Ya, kalau boleh dalam keadaan darurat, ya boleh. Bahasanya jangan bilang halal. Jangan begini. Makan daging babi kalau dalam keadaan darurat halal. Itu salah. Salah. Tetap haram. Tapi bahasanya jangan halal. Dalam keadaan darurat itu boleh. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Artinya haramnya tetap haram. Biar diapain juga haram. Sekali haram tetap haram. Karena kalau dalam hukum ada istilah boleh barang yang haram menjadi halal, begini umpamanya. Kalau dalam keadaan darurat kita makan daging babi halal. Nah, itu salah. Nanti bisa salah penafsiran, bisa ngikutin yang lainnya. Orang yang berzina kalau tidak hamil halal, kalau hamil haram. Wah, korban perempuan. Ya, jadi ini jangan dipahami bahwa boleh dengan halal itu sama, tidak. Ya, sekali haram tetap haram. Cuman bahasanya boleh gitu. Nah, begini ya, jadi yang benar yang mana? Bapak-bapak jamaah sekalian, sholaitu sholatan liman usolli fiha ala nabi wa ala ali baiti la ra'aitu annaha lam tatimu. Jadi kata dia nih, pendapat Abu Ja'far Shadiq Ahmad bin Ali bin Husain mengatakan menurut pendapatnya kalau kita sholat apapun sunat atau wajib tidak disertai sholawat kepada Nabi dan keluarganya, maka menurut penilaiannya sholat itu tidak sempurna. Lalu sah. Gitu. Nah kemudian bapak-bapak jamaah yang saya hormati, dari kisah ini, dari hadis ini, maka Imam Ahmad berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah dengan salah seorang wanita. Kemudian dia dibawa ke rumah, beliau pun mengadakan walimah secara sederhana. Beliau mengundang para sahabat, mengundang sahabat-sahabat. Kemudian karena acara itu sederhana sekali, sehingga ketika jamaah sedang makan, habis makanannya. Ketika habis Nabi sholat, lalu Nabi sholat, itu jamaah yang makan kehabisan makanan pada ngomong. Acara ini sangat sederhana, sampai makanannya juga habis. Begitu Nabi selesai sholat, ditanya, apa yang kalian sedang bicarakan? Maka orang itu mengatakan, saya sedang membicarakan masalah rizki. Masalah rizki. Maka kata Nabi SAW, saya memang belum cerita. Saya mendapat berita, kabar dari malaikat Jibril. Kata sahabat, silakan ya Rasul, ceritakanlah itu kepada kami. Kemudian dia ceritakan, ini datangnya dari temanku, kata malaikat Jibril, yaitu ternyata Nabi Sulaiman. Satu ketika Nabi Sulaiman sholat di pinggir laut. Ketika Nabi Sulaiman mau sholat, ada semut yang membawa daun, digigit sama semut dan menjerit. Kok Nabi Sulaiman tahu semut menjerit? Karena Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat bicara dengan binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu ketika semut menjerit, dengar. Beda sama kita. Lah kita mah cuek-cuek aja, semut kita injekin juga. Ya Pak ya? Sebenarnya ketika dia jerit, dia kaget, dia lihat semut membawa daun, digigit.
Maka datanglah seekor katak, datang kodok, semut itu diperintahkan untuk naik ke belakang kodok. Lalu kodok itu menyelam ke laut sampai ke dasar laut dengan membawa daun yang digigit. Ketika dia sampai di bawah laut ada batu besar, kodok itu berhenti di atas batu, batu itu terbuka. Ternyata di dalam batu itu ada seekor ular. Lalu semut itu masuk, daunnya ditinggal, dan batu tertutup lagi. Semut naik lagi dengan kodok ke atas, kemudian bertemu lagi itu semut dengan Nabi Sulaiman. Ditanya itu semut, apa yang kamu lakukan? Diceritakan itu semut, ya. Semut disuruh cerita, terangkan apa yang kamu lakukan tadi oleh Nabi Sulaiman. Maka kata semut, aku membawa daun setiap hari 2 kali, pagi dan sore, untuk menyampaikan rizki dari Allah untuk makhluknya yang ada di bawah laut. Di dalam laut ini ada batu besar, di dalam batu ada makhluk Allah yang namanya ulet. Dikasih makan. Disitulah kalau kita pikir, siapa yang kasih makan? Ternyata ada yang memberikan makan. Kemudian setelah semut itu cerita, maka bisa diketahui katak itu adalah malaikat Jibril yang berubah menjadi katak, dan dia selalu mengantarkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya yang ada di dalam batu itu. Nah, kisah ini Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, ya, maka akhirnya ada seorang istilahnya ini, semut ini cerita, kemudian ulet yang diberi makan oleh semut tadi, yang dibawakan oleh semut tadi, mengucapkan apa yang diucapkan oleh semut. Subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayarani walam yasamni birizki. Apa yansa ummatun Muhammadin minar rahmah. Artinya begini, ini ulet yang ngomong, Maha suci Allah yang telah menjadikan aku dapat hidup di dalam laut. Dia tidak membiarkan aku terlantar tanpa rizki. Maka timbullah suatu pertanyaan, apa yansa ummatu Muhammadin minar rahmah? Apakah umat Nabi Muhammad lupa dari rahmat Allah? Maksudnya gini Pak, kalaulah semut aja ingat kepada Allah yang telah memberikan rizki kepadanya, bagaimana umat Nabi Muhammad tidak mau membaca sholawat? Apakah dia lupa? Padahal Nabi adalah sangat sayang kepada umatnya. Sampai-sampai nanti pada hari kiamat di padang mahsyar kita akan dipanggil oleh Rasulullah dengan ucapan ummati, 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 ummati. Sini umatku, sini umatku. Maka sebagian yang dari jauh mendekat kepada Nabi, ada yang dekat dari Nabi justru makin jauh, makin jauh, makin jauh, nyari suara Nabi di mana. Begitu ditanya, kenapa seperti itu? Ini adalah orang yang waktu hidupnya dulu suka membaca sholawat kepada Nabi, jadi dari jauh dia malah dekat. Tapi orang yang dekat karena nggak pernah baca sholawat kepada Nabi, justru dia semakin menjauh, 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 menjauh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang nanti ketika dipanggil kita bisa mendekat dan kita bisa menyamper atau mendekati Nabi, dan kemudian kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak jamaah yang saya hormati, kisah yang kedua dari Imam Az-Zahidi. Dia juga ingin membuktikan keyakinan atau pendiriannya yang mantap dalam hal rizki, ya, dalam masalah rizki. Untuk itu ia ingin mencoba dan dia pergi dan dia berjalan. Ketika dia berjalan, terus berjalan. Apa tujuannya? Tujuan dia ingin membuktikan dengan cara bagaimana Allah memberi rizki kepada saya. Jalan di atas gunung, turun gunung, terus ada gua, dia masuk ke dalam gua. Dan masuk dalam ke gua, di gua itu ada batu yang besar. Kemudian dia duduk di situ. Dia duduk di dalam gua gelap, kemudian dia tunggu sehari, 2 hari nggak ada yang kirim makan, tapi dia terus yakin pasti Allah akan kasih rizki saya. Walaupun rizki itu melalui siapa saya tidak tahu, saya yakin. Tiba-tiba ada rombongan musafir yang lewat dan dia kesasar sampai dia ke gunung-gunung, turun gunung, naik gunung, maka malam hari dan hujannya lebat. Dia putuskan kita harus nginep di dalam gua ini. Kita harus masuk. Akhirnya rombongan musafir itu masuk ke dalam gua. Kemudian dilihat ada Imam Zahid yang sedang duduk di atas batu. Dipanggilnya, diucapkan assalamualaikum. Dia cuma nengok tapi nggak nyaut. Ditanya lagi, kata musafir itu mungkin dia kedinginan, dia nyalakan, dia bakar kayu, kemudian supaya dia hangat, nanti mungkin dia bisa bicara. Kalau bahasa kitanya ditabunin, tetap aja dia nggak mau ngomong, diem aja. Akhirnya dimasakkan susu, dikasih susu yang hangat, dia juga nggak ngomong dan juga diem aja. Dipikirin tuh bersama-sama bagaimana caranya. Akhirnya bangun 2 orang dari rombongan itu. Dia megang pisau. Kalau gitu kita korek aja mulutnya. Kita kasih air, susu tadi. Begitu dia parahin, Pak, di dekatnya, dikoreknya, belum sampai dikorek. Dia udah ketawa. Dia ketawa tuh. Ya. Az-Zahidi itu tertawa. Maka dibilangnya sama musafir, gila kamu. Kata Az-Zahidi, saya tidak gila, saya sadar, saya mohon maaf, apa yang saya lakukan ini, saya sedang menguji keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana rizki itu? Ternyata ada rizki Allah melalui bapak-bapak inilah. Maka saya bisa makan rizki dari Allah tapi melalui bapak ini, rombongan orang yang sedang musafir. Jadi rizkinya tetap dari Allah, tapi melalui orang lain. Gitu. Alhamdulillah akhirnya dia makan. Nah kemudian bapak-bapak jamaah dari kisah ini, ya namanya cerita, apa ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Nah kita sebagai orang yang beriman, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal di sini ya diceritakan bahwa tawakal itu ada 4 bentuknya ya. Yang pertama tawakal atas makhluk, yang kedua tawakal atas harta, yang ketiga tawakal atas pribadi diri sendiri, yang keempat tawakal kepada Allah. Dari 4 macam tawakal ini yang mana yang benar gitu Pak? Pertama, tawakal atas makhluk. Artinya dia bekerja sama seseorang. Katakanlah bos, udah berapa lama kamu kerja? Udah 10 tahun. Lah gue mah hidup gue tergantung dia. Kalau gue udah berhenti itu dia kagak makan gue. Tuh. Jadi tawakal kepada makhluk namanya. Jadi seolah-olah dia makan itu dia yang ngasih, kalau dia berhenti itu dia mati. Oh pertama. Yang kedua,
tawakal atas harta. Dia percaya pokoknya gue tawakal kepada, selama gue punya harta nggak bakalan gue mati, nggak bakalan gue terlantar. Dia percaya banget tuh sama hartanya. Kemana aja udah dia yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawakal atas pribadi diri sendiri. Yang penting kita sehat. Kalau kita sehat, udah kita bisa makan, bisa ngapain aja. Yang penting sehat. Tawakal pada diri sendiri. Nah, dari semuanya ini, ya, bentuk tawakal diantaranya dari 4 bentuk tawakal ini, yang 3 diantaranya tawakal bentuk pertama, kedua, dan ketiga adalah tawakal yang biasa atau dilakukan itu adalah salah. Atau disebutnya tawakal orang yang bodoh. Yang benar adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rizki itu baik melalui seseorang ataupun langsung kita miliki, kita dapati. Itu tadi yang saya katakan bahwa syariatnya dari seseorang, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kadang-kadang orang sombong banget. Lu mah hidupnya di kantong dia. Lu kalau berhenti dari dia udah kagak bakalan lu mati lu. Gak punya makan, gak bisa makan. Masya Allah. Adakah orang seperti itu? Ada. Ya, katanya rizkinya ada di kantong dia nih. Dia mah rizkinya ada di kantong dia. Ntar kalau dia berhenti dari situ, lah kagak makan dia mah. Nah, itu mantan sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba, ya, surat Saba ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mirizki rabbikum washkurulah. Artinya makanlah rizki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Tuh, ya. Kulu mirizki rabbikum washkurulahu. Makanlah rizki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Artinya kita tidak disuruh ngapa-ngapain, tetapi kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur pada Allah? Gunakan, manfaatkan, pakai, ya, yang Allah berikan kepada kita. Pertama, kata Allah, gunakan lobang. Di badan kita ini ada 7 lobang. Buat laki-laki, kalau perempuan ada 8 lobang. Ah, gue gak percaya, hitung Pak. Mata 2, hidung 2, telinga 2, ke bawah 7. Nah kalau perempuan tambah 1 di depan, jadi berapa? 8. Ini harus dijaga. Yang pertama, 2 mata. Kita jaga cara mensyukuri nikmat Allah itu, mata itu yang Allah berikan digunakan untuk apa? Nanti akan ditanya, ya. Alhamdulillah dipakai untuk usaha cari rizki, dipakai baca ini, dipakai baca ini. Artinya dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada yang digunakan buat yang lain? Banyak. Ya. Kasih mata buat ngiatin yang kagak bener. Ya, buat ngintipin orang. Ya. Nah kemudian yang kedua telinga. Nih, telinga ini diciptakan oleh Allah. Kata Allah cara mensyukurinya pakai dengerin yang baik-baik. Jangan dipakai dengerin yang jelek-jelek. Cuman kalau kita kan masih belum bisa Pak. Kita belum bisa telinga kita pakai dengerin yang baik-baik. Bahkan yang kagak bener juga kita dengerin. Kalau ada orang yang sedang gibah, sedang ngomongin orang, kita belum bisa, berhenti, kagak boleh ngomongin orang. Belum bisa tuh begitu. Yang ada juga kita nimbrung. Lagi pada ngapain ini? Wah ketinggalan ente. Ngapa? Orang udah rame banget.
Nih berdua jadi bertiga. Itu. Oh, gunakan telinga nih untuk mendengarkan yang lainnya. Kenapa sih emang begitu? Allah udah kasih tahu. Inna sam'a wal absor wal afidah kullun ulaika kana mas'ula. Penglihatan, pendengaran, pikiran-pikiran yang ngeres, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatir, yang kita takut. Mudah-mudahan saya yakin bapak-bapak kita semua yang ngerti dan paham bisa menjaga diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian lubang hidung dan lubang mulut serta 2 jalan, ya. Ini semua kita lakukan cara mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara kita melakukannya untuk beribadah dan gunakan pada tempatnya, itu maksudnya. Nah, kemudian bapak-bapak jamaah sekalian, Allah melarang kita itu mengemis. Ngemis itu minta-minta. Kalau di rumput disebutnya tukang. Tukang minta-minta. Dilarang, ya. Rasulullah bersabda, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhi quz'atu lahmin. Artinya, la yazalu, seorang pria tiada henti-hentinya mengemis kepada manusia hingga ia datang kelak di hari kiamat dengan muka tiada berdaging sedikit pun. Ini bapak-bapak jamaah sekalian, orang yang suka minta-minta nanti kelak pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, mukanya nggak ada dagingnya, berarti tulang semua, berarti tengkorak. Ini dilarang minta-minta, dan Nabi katakan itu adalah sejelek-jeleknya perbuatan. Kemudian Nabi katakan, camkan lagi hadis ini. As-su'alu minal fawahishi wa ma ukilla minal fawahishi ghairu. Artinya, mengemis adalah termasuk perbuatan keji dan tiada kekejian yang diperkenankan selain mengemis. Jadi termasuk pekerjaan keji. Keji itu jorok, jorok itu najis, najis itu udah nggak ada lagi dah. Ya, jadi bapak-bapak jamaah sekalian, masya Allah, mungkin orang-orang tidak paham itu masih melakukan aja, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang mengerti dan paham. Ya, sampai di sini dulu taklim kita mengenai masalah rizki. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua bisa memanfaatkan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada tempatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani wal Qur'anil azim an taftaha lana bikil khair wa an tafaddala alaina bikil khair wa an taj'alna min ahli khair wa an tu'amilana mu'amataka li ahli khair wa an tahfazuna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli minatin wa busin wa fitnatin wa dhairin innaka waliyul khair wa mutafaddilu bikil khair wa mutikil khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.